kita menyongsong satu agenda demokrasi. Saya merasa, saya nggak tahu ini adik-adik merasa juga apa enggak, bahwa sekian waktu menjelang kontestasi demokrasi ini, kok rasanya persaudaraan kita, kok rasanya komitmen kebangsaan kita itu perlahan-lahan dilemahkan. Ruang-ruang publik kita yang semula terisi dengan ujaran-ujaran yang saling memotivasi satu sama lain, lambat laun berganti dengan ruang publik yang terisi dengan berita-berita bohong, dengan hal-hal yang meniupkan pesimisme kepada kita. Kalau kita ingat ketika Indonesia dibangun dengan semangat li ta'arufu itu, maka bagi kita semua yang hadir di tempat ini, apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat di ruang publik kita saat ini, harus kita respon dengan respon yang merupakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak bangsa. Apa responnya? Kalau dalam konteks pada sore hari ini ada yang disebut dengan Rabu Hijrah. Kita merespon hoax, merespon pesimisme, merespon berita-berita bohong dan fitnah dengan semangat hijrah yang diteladankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada dalam hijrah itu? Pertama, ada komitmen. Hijrah itu adalah tentang komitmen. Komitmen cinta kepada kebenaran. Komitmen cinta kepada apa yang sebenarnya, hakikat dari sesuatu. Maka kalau adik-adik dan kita semua membuka-buka kitab suci Al-Quran, salah satu dari fenomena sosial yang paling panjang dibahas oleh Allah di dalam surah An-Nur itu adalah fenomena tentang hoax atau fitnah. Ada 10 ayat dalam surah An-Nur, dari ayat 11 sampai ayat 20. Jadi jauh sebelum apa yang sekarang kita kenal dengan berita bohong yang merajalela di mana-mana, ternyata pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ketika awal-awal dibangunnya masyarakat Madinah yang diharapkan menjadi satu milestone peradaban manusia berikutnya, pada masa itu pun sudah ada berita-berita bohong yang disebarkan. Maka dijelaskan oleh Allah panjang lebar. Kata para ulama, kenapa panjang lebar? Karena memang kalau berita bohong itu dibiarkan, lambat laun dia akan dipercaya sebagai satu kebenaran. Maka kalau kita membawa semangat hijrah yang di dalamnya pertama ada komitmen terhadap kebenaran, kita harus terus-menerus mencari tahu tentang apa yang terkait dengan isu-isu penting bagi kita sebagai anak-anak bangsa. Jangan ditelan begitu saja. Kalau kata bahasa Al-Quran itu, laula is-sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Kata Allah, ketika kita menerima selesai acara kita sholat. Apa resep? Ya, kalau kita bicara tentang hijrah, tentang komitmen untuk selalu cinta pada kebenaran, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini penting untuk kita semua. Apa kata Allah? Laula is-sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Ketika engkau mendengar berita-berita yang tidak benar itu, tanamkan, kembalikan segala sesuatu itu. Hidupkan lagi dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan, yaitu sikap apresiatif antara kita satu sama lain. Jadi pada saat kita mendengar berita hoax, itu segera kita tumbuhkan persangkaan baik, nggak benar itu. Jadi kita sudah ada state of mind. Adik-adik dan kita semua kalau memang cinta pada hijrah, punya komitmen cinta pada kebenaran, yang pertama dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Jadi nggak usah dibiarkan, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh didiamkan. Bangun ikatan sosial yang baik, kembalikan semangat persaudaraan. Wa qalu hadza ifkum mubin. Kemudian segera tegaskan
bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak benar, dan oleh karena itu tidak boleh dipercaya oleh siapapun. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang hijrah, maka di dalamnya ada semangat keaktifan kita untuk bergerak dan merubah. Saya dan kita semua punya handphone atau smartphone. Ada yang punya grup WA nggak? Grup WA itu paling susah kita sikapi, karena dia tidak perlu persetujuan untuk kita masuk di dalamnya. Udah gitu yang invite itu teman lagi. Jadi mau keluar gimana ngomongin. Akhirnya apa? Tengah malam jam 3 bangun malam ke kamar mandi, mungkin sholat sunnah 2-3 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, buka handphone, left diam-diam. Jadi sampai seperti itu. Kenapa mesti left? Karena ternyata banyak sekali dari grup-grup yang semula dibuat untuk mengokohkan silaturahim, yang mestinya menjadi jalan bersilaturahim saya dengan Anda yang terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Maka dengan teknologi seperti kata Ibu Wali Kota tadi, dimudahkan silaturahim kita. Ada jalan pahala, ada jalan mengokohkan kohesivitas sosial sebagai anak bangsa. Ternyata sekarang fungsinya sudah tidak seperti itu sepenuhnya. Justru di dalam grup-grup itu banyak sekali berita-berita tidak benar. Apa posisi kita sebagai orang yang diajak untuk berhijrah? Kalau kita bicara hijrah, maka di situ ada komitmen kecintaan kepada kebenaran, dan oleh karena itu, maka setiap kali kita menerima berita-berita bohong, kita luruskan, kita klarifikasi dan jelaskan sesuai dengan kenyataan. Dalam hijrah selain komitmen juga ada semangat. Maka kalau dulu ada sebagian sejarawan Indonesia, diantaranya namanya Profesor Ahmad Mansur Sudianegara. Dia mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu salah satu yang mengilhaminya adalah semangat hijrah. Bahwa kita sebagai bangsa ini harus mengikatkan diri dalam satu kesepakatan dan merubah diri kita kepada yang lebih baik. Ketika merubah diri menuju yang lebih baik, maka prasyarat utamanya yang harus terpenuhi pada diri kita sebagai bangsa adalah kesamaan dan kesatuan visi sebagai bangsa. Tidak boleh ada yang pada satu saat kita menanamkan optimisme, lalu pada saat yang sama sebagian dari kita sebaliknya menanamkan pesimisme. Akan sulit bangsa kita maju. Nah, oleh karena itu, adik-adik dan kita semua, bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya mengajak kita semua, yuk kita kembali kepada semangat para orang tua dan tokoh-tokoh bangsa. Ketika membangun Indonesia, Indonesia ini bukan ajang pertempuran antar anak bangsa. Indonesia ini bukan ajang kita menghancurkan satu sama lain, tetapi Indonesia ini dibuat dan dibentuk dengan demikian indah untuk menjadi tempat kita berfastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebajikan. Artinya apa? Mengasumsikan bahwa pihak yang berlomba itu punya kebajikan masing-masing, ada visinya. Ditawarkan kepada masyarakat, masyarakat yang menilai visi dan gagasan tanpa kebencian, tanpa fitnah, apalagi menjatuhkan kehormatan dari saudara kita sesama anak bangsa. Saya ajak kita semua, mari kita kembalikan pesta demokrasi yang sekarang sedang menjelang sampai puncaknya 17 April. Ini bukan perang Badar, ini bukan Armageddon, ini bukan ajang kita untuk saling menjatuhkan, tapi ini adalah ajang kita untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba menghadirkan visi dan gagasan yang terbaik untuk masa depan Indonesia.
peran dari adik-adik dan ibu-ibu juga nih, ibu-ibu. Tadi saya ngobrol, kata Pak Lutfi,